Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat dalam menjalani perkuliahan online ini. Baik, hari ini kita akan mempelajari mengenai kepribadian hakim. Jika kita lihat dari pengertiannya atau terjemahannya, pengertian itu kalau di bahasa Inggris terjemahannya artinya personality, ya. Kalau dari bahasa Belanda personality, kalau Prancis personalita, kalau Jerman personaliteit, Itali personalita, dan Spanyol personalidad. Ya, nah, akar kata masing-masing sebutan dari kepribadian ini sebetulnya berasal dari bahasa Latin, ya, yang kalau Latinnya itu ada kata persona yang berarti kedok atau topeng. Maksudnya kedok atau topeng di sini adalah tutupan muka yang sering dipakai oleh pemain panggung, ya. Nah, maksudnya menggambarkan perilaku, watak, atau pribadi seseorang. Nah, hal itu dilakukan karena ada ciri-ciri khas yang hanya dimiliki oleh orang tersebut, baik dalam arti kepribadian yang baik atau kepribadian yang kurang baik. Contohnya, untuk membawakan kepribadian yang angkara murka, serakah, dan lain-lain sering disebut topeng dengan gambar angsara murka. Sedangkan kalau yang perilakunya baik, budinya luhur, suka menolong, berani berkorban, dan sebagainya, topengnya dengan seorang ksatria dan sebagainya. Nah, sekarang jika kita lihat kepribadian hakim di dalam peraturan perundang-undangan dan keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial, maka sifat dan sikap yang ada sebagai kepribadian hakim itu harus diawali dengan kewajiban memiliki sikap dan sifat sesuai dengan pandangan hidup dan falsafah negara kita, ya, yaitu tentunya kepribadian bangsa Indonesia yang tertuang atau terdapat di dalam Pancasila. Nah, kemudian seorang hakim itu harus memiliki sifat-sifat yang tegas, ya. Nah, diantaranya bahwa hakim itu harus memiliki ketakwaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian harus memiliki sifat yang jujur, adil, bijaksana, dan tentunya kelakuannya atau sifatnya, sikapnya tidak tercela, ya. Nah, adapun sikap-sikap hakim, ya, juga dijabarkan tidak boleh memihak. Yang kemarin sudah kita pelajari, ya, tidak boleh memihak, tidak boleh tidak sopan, harus sabar, ya. Kemudian juga harus memiliki teladan yang baik. Nah, peran hakim di sini merupakan soko guru terakhir dari negara hukum yang berdasarkan Pancasila tadi, dengan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian bertanggung jawab tentunya kepada diri sendiri, bangsa, dan negara. Nah, oleh karena itu seorang hakim sebagai penegak hukum, ya, dan penegak keadilan di sini di dalam negara itu harus berasaskan kepada Pancasila. Ya, hakim itu harus percaya kepada Allah sesuai dengan Allah atau Tuhan Yang Maha Esa, ya, tentunya sesuai dengan agama masing-masing yang dianutnya, ya. Nah, lalu harus memiliki kejujuran yang tinggi, tidak terpengaruh, kemudian adil, tidak boleh berprasangka, ya, selalu mencari keadilan dan kebenaran. Dan dalam memutus perkara yang sedang dia tangani, seorang hakim itu harus memiliki keyakinan dan tentunya bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bagaimanapun nasib seseorang berada di tangan hakim dengan keputusannya dia. Nah, maka hakim juga wajib memiliki karakter yang bijaksana, berilmu, ya, dan penuh pengabdian kepada tugasnya tentunya. Nah, sifat-sifat hakim tersebut sesuai dengan lambang hakim.
Apa itu lambang hakim? Lambang hakim itu ada lambang bintang, kemudian ada tirta, ada cakra, ada candra, dan sari. Apa itu bintang? Bintang itu lambang dari ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian tirta itu lambang dari air yang bersih, ya, air yang membersihkan segala kotoran. Lalu cakra diartikan sebagai senjata ampuh untuk menegakkan keadilan. Nah, sedangkan candra diartikan sebagai bulan yang menerangi kegelapan. Dan terakhir sari. Sari di sini dimaksudkan sebagai bunga yang mengharumi kebudayaan. Nah, dari lambang-lambang tadi yang sudah dijelaskan, akhirnya hakim ini dituntut harus memiliki sikap atau jiwa leadership, yaitu jiwa kepemimpinan. Nah, tentunya dengan memberikan suri tauladan dan sikap yang baik. Ya, sikap yang baik itu seperti apa? Seperti yang ada di dalam lambang atau simbol negara kita, ya, tuturi handayani atau ingarso sung tulada ing madya mangun karsa. Ya, serta tentunya hakim ini juga harus menguasai manajemen. Ya, manajemen walaupun hanya secara global, ya. Oke. Lalu kepribadian hakim ini apabila kita lihat, ya, dari sudut pandang hukum Islam, maka dalam hukum Islam itu ada yang dikenal dengan adabul qodi, ya, atau semacam kode etik atau akhlak atau perilaku hakim. Nah, dalam sudut pandang hukum Islam, tugas hakim adalah melaksanakan keadilan. Maka seorang hakim harus menjaga segala tingkah lakunya dan menjaga kebersihan pribadinya dari perbuatan yang dapat menjatuhkan martabatnya tentunya sebagai seorang hakim. Ya, hakim ini tidak boleh terpengaruh dengan keadaan di sekelilingnya atau tekanan dari siapapun. Ya, nah di sini maksudnya adalah independensi hakim. Nah, hakim harus tetap tegar dari segala hantaman dari pihak manapun. Maka hakim harus menjauhkan diri dari keadaan yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menegakkan keadilan. Itu, ya. Maka dalam sebagian pendapat jumhur fuqaha mensyaratkan seorang qadhi, ya, atau hakim di sini harus seseorang yang betul-betul adil, ya, yang benar-benar cakap, baik dari segi iman hatinya, kemudian dia selalu menjaga perbuatannya, terhindarkan dirinya dari keadaan atau perbuatan yang haram, ya. Kemudian juga dia harus selalu menjaga dirinya dalam keadaan yang gembira, ya, tidak dalam keadaan yang marah. Harus bersih lahir batin hatinya dan mulia akhlaknya. Itu. Nah, adabul qodi di sini atau tingkah laku yang baik dan tercela yang harus dilaksanakan oleh hakim itu juga ada kaitannya dalam berinteraksi terhadap sesama manusia. Maka adabul qodi di sini harus bergaul. Artinya adabul qodi di sini bergaul dengan baik di dalam masyarakat. Ya, tentunya juga dia harus menjaga dirinya dari bersenda gurau atau bercanda gitu, ya, yang berlebihan, sehingga kalau dia atau seorang hakim ini sering bergulau dan lain sebagainya akan menjatuhkan martabat dan wibawanya dia sebagai hakim, ya. Maka hakim ini harus betul-betul menjaga wibawanya. Seorang qadhi atau hakim juga tidak boleh dekat, ya, atau membeli barang atau punya langganan gitu, ya,
kepada seorang penjual karena penjual barang atau apa lain sebagainya, karena dikhawatirkan hatinya akan cenderung terikat oleh penjual itu. Jadi kalau seandainya penjual itu berperkara, dikhawatirkan nanti akan hakim itu akan memihak kepada dirinya tuh ya. Nah, di dalam Islam juga kan tidak boleh ada sogokan-sogokan kepada hakim. Maka dapat kita simpulkan bahwa kode etik hakim yang tertuang di dalam keputusan MA dan MK itu sebetulnya sama dengan batas-batas atau ketentuan yang terdapat di dalam hukum Islam yang tadi disebut dengan adabul qudi ya. Jadi secara garis besar sama, berlaku adil, tidak memihak, tidak boleh menerima suap, hadiah, barang dan lain sebagainya. Jadi pada dasarnya sama. Oke, demikian materi kita pada hari ini. Silahkan jika ada yang ingin bertanya, jika ada yang kurang jelas, jika ada yang ingin bertanya boleh langsung mengirimkan chat di grup WhatsApp atau mengirimkan voice note di WhatsApp grup ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.